Sudah? Ya, itu. Oh, sudah habis ya pembahasannya ya. Ya, Papa Syila ya, Papa Syila. Akan tetapi ya, kaki kudanya ya, tenggelam di tanah. Akan tetapi kaki kudanya tenggelam di tanah. Ini suraqah namanya. Suraqah pakai sin ya. Suraqah ya. Pakai sin bukan sin ya. Sin suraqah ya. Supaya ya, nama orang ini ya suraqah ya. Wa kana ya qad sami'a bil jaizah allati ja'altuha Quraisy lima yati bi Muhammad. Ya, nanti ada penjelasan tambahannya ya, makanya ditulis di catatan kakinya itu ya. Tapi Suraqah ini nanti orang yang hebat, apa jelaskan dulu ya. Suraqah ini orang yang hebat, dia ahli telik sandi juga ya. Jadinya tahu mana jalan yang belum dilewati oleh orang. Karena otomatis Nabi oleh dalil, oleh petunjuk jalan itu menunjuki Nabi yang tidak pernah dilewati oleh orang. Kalau dilewati sama orang nanti ketemu ya sama, karena di semua penjuru Mekah itu dijaga oleh orang kafir Quraisy, dijaga oleh orang kafir, semuanya dijaga. Nah, otomatis nanti dalil ini ya, menunjuki Nabi jalan ke Madinah yang tidak pernah dijalani orang. Tapi Suraqah ini cerdas juga, dia ahli telik sandi juga ya. Sehingga dari belakang dari ketika Nabi berjalan sebelum fajar tadi itu ya, berjalan dari jauh sudah dilihat sama Suraqah ini. Nah, itu pasti Muhammad sudah itu sama sahabatnya. Itu Muhammad sudah sama dikejar. Betul. Dilihat dari dekat ternyata betul itu Muhammad. Nah, sekarang timbullah keinginan Suraqah ini ingin bunuh Nabi. Gimana tidak ingin bunuh Nabi ya pada saat itu? Karena orang kafir Quraisy menaruhkan setengah dari harta mereka dan anak-anak mereka gratis ya. Berapapun yang dia mau, anak-anak gadis silahkan. Berapapun uang dinar, uang emas yang dia mau silahkan. Berapapun unta, berapapun kuda yang dia inginkan silahkan. Setengah daripada harta orang Quraisy orang kafir Quraisy ini miliknya bagi yang bisa membunuh Nabi, menangkap Nabi baik secara hidup maupun kepenggal kepalanya. Timbullah Suraqah ini, ingin apa tadi? Bunuh Nabi. Bunuh Nabi Suraqah ini ya. Tapi begitu mau bunuh Nabi, ya ini mukjizat ya. Mau tinggal 1 meter penggal kepala Nabi. Kaki Suraqah ini kaki kudanya Suraqah ini tenggelam. Heran Suraqah, seumur hidup saya jadi pendekar perang kalau bahasa kita. Kemudian tumben pertama kali saya mau bunuh orang, kaki kuda saya tenggelam. Karena Suraqah ini punya kuda khusus dia. Tadi ahli telik sandi orang ini ya. Suraqah ini pertama dia tunggu saja ya, semakin dia turun, dia perbaiki lagi ya, dia kejar lagi yang kedua. Pas mau penggal kepala Nabi, kaki kuda ini terus begitu ketelan sama tanah lagi, tanah padang pasir ya, lebih dalam lagi, capek, jauh lagi Nabi. Setelah Nabi jauh ya, yang ketemu setelah diangkat kaki kudanya ini, dia kejar lagi. Kalau ini lebih dahsyat, setengah daripada kaki kuda itu tenggelam. Nah, kalau ini sudah tidak bisa diangkat lagi. Kalau tengah padang pasir ya, gimana ya, hidupnya susah. Nah, kalau ini semakin dia bergerak semakin ketelep.
kudanya. Semakin dia bergerak begitu, setengah dari badan kuda itu sudah tenggelam. Bahkan dia sendiri mau tenggelam, ya. Kakinya juga tidak bisa bergerak ini. Suraqah ini mau tenggelam. Akhirnya apa? Udah setengah badannya tenggelam nih, kudanya juga begitu, Suraqah ini juga begitu. Akhirnya apa kata? Ya Muhammad, tolong saya sudah. Tolong saya, tidak ada yang tolong ini. Kiri kanan gak ada. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar jalan sudah dengan orang ya, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ya hijrah bismillah, kalau bahasa kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jiwa raga tentunya apapun yang terjadi ya. Jalan saja Rasulullah. Begitu Suraqah ini semakin dia bergerak, semakin masuk perutnya juga ya. Kudanya, dianya gitu ya. Ya Muhammad, tolong nggak ada yang tolong saya ini kalau udah mati saya, tolong. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, nggak perlulah kita tolong ya. Suraqah itu mana ya, tahu lah namanya kan. Suraqah ini nggak perlu kita tolong, dia mau bunuh kita ya Rasulullah, dia mau bunuh kita jalan aja yuk. Tapi Rasulullah beda ya. Saya diutus untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Orang yang membutuh tolongan aku tolong. Akhirnya Rasulullah berbalik ini hebat ya. Kalau kita ya gimana ya? Ya Rasulullah berbalik. Nah setelah itu Rasulullah mengangkat tangannya, ya Allah, ya angkatlah Suraqah. Kan azab dia itu. Ya bagi Suraqah yang ketiga kali ini azab. Jadinya tidak ada yang mampu mengangkat azabnya si Suraqah ini yang tenggelam tadi, kaki kudanya dan dia itu tenggelam kecuali Allah. Akhirnya Rasulullah minta, ya Allah, tariklah angkatlah kuda, ya Allah, kalau bahasa kita ringankanlah penderitaan si Suraqah. Akhirnya ya diangkat, kerangkatlah dengan sendirinya kerangkat. Akhirnya mazza turid, apa yang kamu inginkan Suraqah? Ya Rasul, ya Muhammad, awalnya aku ingin membunuhmu ya, tapi setelah aku melihat kejadian ini, udah berpuluh-puluh tahun aku ikut perang dan puluh-puluh tahun aku ikut jadi telik sandi. Telik sandi itu harus yang cerdas ya, yang cerdas, yang memiliki kuda yang cepat itu telik sandi itu. Terus ya kalau bisa, karena telik sandi ini mata-mata ya, kalau bahasa kita sekarang ya intelijen namanya ya, intelijen negara lah istilahnya. Ya seperti harus cerdas ya. Akhirnya apa yang terjadi ya Muhammad, hari ini aku tenggelam seperti ini. Tumben berpuluh-puluh tahun aku ikut perang dan jadi telik sandi, tidak pernah sekali-kali aku kalau bahasa kita kejadian seperti ini. Lantas apa yang kamu inginkan wahai Suraqah? Pada saat ini setelah aku melihat dan setelah aku memandang kemurahan hatimu wahai Muhammad, aku yakin bahwa engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah dan aku ingin ikut ke agamamu. Utusan dalam arti engkau adalah nabi kalau gitu ya, nabi. Tapi satu aku minta ya Muhammad. Apa yang kau minta katanya? Ya Suraqah, apapun yang kau minta aku kabulkan. Apa kata ya Rasulullah? Saya sekarang bersyahadat, ingin bersyahadat dengan syarat, ada syaratnya kan? Jangan pernah engkau kasih tahu ya, orang lain. Jangan pernah kau kasih tahu orang lain, walaupun dia orang Islam lah. Jangan kasih tahu bahwa Suraqah sudah masuk Islam, supaya tidak tersebar, supaya Islamin, supaya aku tidak dibunuh oleh kaumku. Ya, begitu ya, kan orang lagi benci-bencinya ya. Akhirnya nah kata Rasulullah. Ya, akhirnya pada saat itu Rasulullah si Suraqah ini bersyahadat ya, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing oleh baginda Nabi. Kemudian ya sudah ya. Silahkan ya Suraqah pulang ke tempatnya ya, kembali ke Mekah. Saya mau melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Ya akhirnya Suraqah ini pulang, tapi dia sudah masuk Islam. Ya tidak ada yang tahu dia masuk Islam ya Suraqah ini, kecuali setelah Fathul Makkah ya, setelah dibebaskannya kota Mekah ya. Tuh hebat ya. Nah ini ceritanya Suraqah dahsyat yang masuk Islam secara diam-diam. Kemudian apa tadi itu yang cerita kudanya ditenggelamkan oleh pasir. Allah Subhanahu wa taala. Silakan artikan. Nah, itu saja dulu ya. Karena habis sudah pembahasannya sih. Kita akan bab baru nanti ya. Ayo.